Kajian ini sebenarnya untuk siapa? Untuk ibu-ibu. Kenapa bapak-bapak hadir? Betul jemaah. Para sahabat wanita itu sempat datang ke tempat Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan, ya Rasulullah, kita ini nggak bisa ikut kajian dengan engkau. Karena laki semua yang selalu dekat dengan dirimu. Kita butuh ilmu. Betul kata Nabi SAW. Sudah, kalian kumpul di rumahnya fulana. Kumpul di rumahnya fulana, nanti aku datang ke sana. Jadi kajian khusus ibu-ibu itu sudah ada dari zaman Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mereka butuh pencerahan khusus. Maka gimana Bapak? Suruh keluar. Soalnya anak tahunya kajian buat ummahat. Kalau memang bapak-bapak mau hadir, syaratnya satu. Dengarkan, jangan tanya. Yang boleh tanya siapa? Ibu-ibu. Rasulullah SAW ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha, selesai beliau memberikan ceramah kepada kaum lelaki. Artinya kaum lelaki itu nggak kumpul sama perempuan, perempuannya di belakang. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi safnya para wanita. Kenapa? Karena beliau alaihi salatu wassalam hendak memberikan nasihat khusus buat para wanita. Beliau bersama Bilal bin Rabah. Bilal itu bawa surban. Sesampainya di saf wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirnal istighfar." Wahai para wanita, kalian banyak-banyak sedekah dan banyak-banyak istighfar. Kenapa? Beliau mengatakan, fa inni ra'aitukunna aktsara ahlina. Aku melihat kebanyakan kalian itu penghuni neraka. Ibu-ibu dengar, kebanyakan ibu-ibu itu di surga apa di neraka? Ini kata Nabi SAW. Nabi mengatakan banyak-banyak sedekah. Sehingga pada waktu itu para wanita bersedekah. Dari apa? Dari perhiasan mereka. Ada yang buka antingnya, dilepas, dilemparkan kepada selendangnya Bilal bin Rabah. Ada yang cincinnya dilemparkan ke selendangnya Bilal. Ada yang mungkin gelangnya dilemparkan. Jamaah rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengatakan hal itu, seorang dari mereka bertanya, "Wa ma lana ya Rasulullah aktsaru ahlin nar?" Kenapa kita ni wahai Rasul alaika salatu wassalam ya Rasulullah, kenapa kebanyakan kita itu penghuni neraka? Ya kita perlu tahu sebabnya. Karena kalau kita tahu sebabnya, insya Allah kita bisa menghindari. Kalau seorang berangkat ke dokter, lalu hanya cerita, dok, aneh ini sakit dok, sama dokter dikasih obat. Dia minum sembuh, pekan depan balik lagi ke dokter. Kenapa? Ternyata dia nggak tahu sebabnya. Sebabnya itu kamu sakit karena makan sambal. Kurangin makan sambal. Ketika mengurangi makan sambal, alhamdulillah nggak pulang lagi, nggak balik lagi ke dokter, dia sembuh. Maka wanita ini bertanya, obatnya banyak sedekah, banyak istighfar, tapi dia ingin tanya, kenapa sebab wanita itu banyak di neraka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashir. Kalian itu banyak melaknat.
Perempuan itu lisannya gampang sekali melaknat, mencela, memaki. Khususnya berkaitan dengan laknat itu. Teman anak pernah melihat seorang ibu marah sama anaknya dipukul kepalanya sambil dikatakan laknatullah alaih. Semoga Allah melaknat. Subhanallah. Banyak wanita itu bawa perasaan. Beda sama laki-laki. Sehingga tatkala perasaannya merasa disakiti, perempuan itu langsung melaknat. Itu sebab pertama. Yang kedua, watakfurnal ashir. Dan kalian banyak kufur kepada pasangan hidupnya. Kufur kepada suaminya. Bapak-bapak, istrinya pandai bersyukur semuanya. Bapak-bapak, istrinya pandai bersyukur, kurang pandai bersyukur. Dari mana tahu itu? Dari Nabi Muhammad SAW. Nabi yang jelasin. Artinya kalau ada perempuan pandai bersyukur, Masya Allah, spesial banget. Itu wanita spesial. Istri-istri Nabi itu pernah mengalami ini. Istri-istri Nabi itu pernah menuntut nafkah lebih kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, mereka semuanya diboikot selama 1 bulan. Nabi tidak kumpul sama istrinya selama 1 bulan. Ibu-ibu dengerin. Apa penyebabnya? Karena mereka minta tambahan nafkah. Itu salah satu sebab. Yang Nabi berikan kepada mereka, ya mereka kurang menerima. Perempuan itu dikasih 1 juta, kurang apa lebih? Kurang. Kasih 2 juta, kurang apa lebih? Kasih 10 juta, kurang apa lebih? Kurangnya mah. Akhirnya Rasulullah SAW mendiamkan mereka 1 bulan. Setelah itu turun firman Allah di surah Al-Ahzab ayat 27-28 atau 28-29. Allah mengatakan, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Katakan kepada istri-istrimu, kalau yang kalian inginkan itu kehidupan dunia, perhiasan dunia, kemilauan dunia, fata'alaina, kalian semua ke sini. Aku kasih kepada kalian harta. Aku kasih pesangon buat kalian, lalu aku ceraikan kalian semuanya dengan perceraian yang indah. Nggak bisa dilanjutkan hidup dengan wanita seperti itu. Nabi menawarkan cerai kepada istri-istri. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Kalau yang kalian inginkan, kalau visi dan misi kalian itu Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan buat orang yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Maka para wanita, nasihat anak, jadikan ambisi kalian itu akhirat. Jadikan ambisi setiap wanita itu adalah keridhaan Allah. Bagaimana Allah jadi ridho sama dia? Perkara dia hidupnya susah, hidup ini memang susah dari awal sampai akhir. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad.
Kami telah menciptakan manusia itu dalam susah payah. Dari sejak di perut ibunya. Bagaimana anak di perut ibu bikin susah orang tua. Lahir pun seperti itu. Besar pun susah. Terus apa yang perlu dipersiapkan? Pandanglah dunia ini hanya jembatan sementara yang mau dilewati. Segala petaka yang menimpa dirimu, yakinlah dia akan pergi. Segala kesulitan yang sedang kau hadapi, sebentar lagi akan ada kemudahan. Karena Allah mengatakan, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Problematika rumah tangga. Suami mau kawin lagi. Mana bapak-bapak yang mau kawin lagi, angkat tangan, nak kasih hadiah. Jamaah. Oh, enggak ada. Angkat tangan biar kameranya langsung. Masya Allah. Coba yang ini, Masya Allah. Antum istri berapa? Oh, baru satu. Udah berapa lama menikah? Oh, baru 2 tahun, Masya Allah. Udah mau nambah? Masya Allah. Kasih hadiah. Allah yassirul umur. Itu menjadi beban buat wanita. Kadangkala wanita itu, istri itu, yang menjadi lawan dia adalah mertuanya sendiri. Ribut sama mertuanya, bukan suaminya lagi. Suaminya udah nggak dianggap sama dia. Ada sebagian wanita itu yang bahagia kalau suaminya mati. Alhamdulillah sudah mati dia. Khususnya yang tua-tua ini jangan dipikirin istri-istri antum ini masih senang sama antum. Dia itu kesian aja sama antum. Mau dibuang takut habis manis sepah dibuang. Nah, itu terjadi dalam kehidupan. Sebagian itu menjalani rumah tangganya hanya untuk menyelesaikan kehidupan ini. Selesai Ustaz, kalau ana tidak mendapatkan hak ana dari suami ana minta hak ana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana akan minta hak ana di padang mahsyar sama suami. Allah mengatakan fawailul lil mutaffifin. Celaka buat orang-orang mutaffifin. Siapa mutaffifin ini? Salah satu contoh mutaffifin adalah orang yang kalau menimbang barang milik orang dia kurangin, kalau dia beli, dia minta timbangan yang pas, yang sempurna. Sebagian pasangan hidup kita itu seperti itu. Nuntut istrinya sempurna, tapi dia sendiri nggak pernah sempurna. Nuntut istrinya melakukan kewajiban-kewajibannya, sang suami tidak memikirkan kewajiban dia sebagai seorang komandan di dalam rumah. Ini termasuk mutaffifin. Maka hati-hati. Tapi itu apa tugas kita menghadapi semua ini? Sabar. Itu modal utama kita. Jadi wanita, ketika engkau memiliki suami, engkau diuji dengan suami. Ketika engkau bercerai, engkau diuji dengan janda dan ngurus anak-anak. Ketika engkau menikah lagi, dengan bayangan dapat suami yang lebih baik daripada suami yang pertama, ternyata suamimu kurang lebih seperti yang dulu. Maka itulah ujian, dan dalam ujian ini ada 2 orang yang sukses. Yang pertama, yang bersyukur kalau dapat nikmat. Yang kedua, yang bersabar kalau dapat musibah. Maka para wanita, ingat pesan Rasulullah SAW, kalian banyak sedekah, kalian banyak istighfar. Isi waktu-waktu kalian dengan istighfar. Supaya rasa qanaah itu datang. Ketika engkau banyak sedekah, engkau nanti sama harta ini tidak terlalu peduli. Engkau dapat harta, ya engkau sedekahkan buat kebaikan. Bukan untuk memperkaya dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena memang kita akan masuk ke sesi tanya jawab pada kesempatan kali ini. Masya Allah. Ini dari akhwat semua nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum wanita bekerja di luar rumah, tetapi suami tetap mengizinkan? Padahal waktu bekerja ada 3 shift, kadang pagi, sore, bahkan malam. Mungkin suaminya udah kawin lagi. Jemaah, wanita itu diperintahkan untuk tinggal di mana? Di rumah. Bukan karena meremehkan peran wanita. Sebagian orang berpikir Islam itu diskriminasi kepada para wanita. Kenapa wanita suruh di rumah? Kalau para wanita tidak bekerja di rumahnya dengan baik, negeri kita bisa tutup. Kalau wanita itu dipekerjakan di pabrik-pabrik, di toko-toko, dia itu di tempat itu hanya dapat duit. Sedangkan tugas memberi nafkah itu tugas siapa? Suami. Apa tugas wanita yang paling utama? Mempersiapkan generasi masa depan. Itu tugas wanita yang utama. Kalau engkau dapat gaji 2 juta, 3 juta, 5 juta, itu nggak seberapa. Negeri kita ini sedang menghadapi krisis pemimpin. Krisis orang-orang soleh. Antum bisa lihat, hampir tiap hari ditangkepin sama KPK. Sekarang ini sudah 200 lebih kepala daerah yang masuk ke penjara KPK. Semuanya orang pinter-pinter, nggak ada orang bodoh. Nggak ada yang lulus SD masuk ke penjara KPK, itu hampir nggak ada. Yang ada profesor, yang ada doktor. Kok bisa seperti itu? Siapa yang disalahkan? Pendidikan di rumahnya yang perlu digali. Apa permasalahannya? Karena tugas wanita mempersiapkan mereka untuk jadi generasi masa depan. Sebuah kebanggaan yang agung sekali bagi seorang ibu tatkala anaknya menjadi orang soleh. Itu kebanggaan tersendiri buat ibunya. Dan itu menjaga keikhlasan ibunya. Orang nggak kenal sama ibunya Imam Syafi'i. Siapa yang kenal sama ibunya Imam Syafi'i? Siapa yang kenal dengan ibunya Imam Bukhari? Nggak ada yang kenal. Tapi mereka telah memiliki peran besar sehingga anaknya bisa menyelesaikan Sahihul Bukhari. Maka nasihat ana buat perempuan ini, berhenti bekerja. Ngomong sama suaminya, sudahlah mas, udahlah bang, ana mau fokus mendidik anak-anak saya. Abang yang cari duit. Karena sebuah kezaliman kepada wanita, dia hamil dengan fisiknya yang lemah, dengan beban tambahan, masih disuruh cari duit. Nggak zalim kayak apa kamu sebagai suami? Maka hendaklah minta izin, bukan minta izin kerja, minta izin untuk berhenti. Tapi kalau diizinkan sama suaminya dan tidak melakukan tidak menelantarkan kewajiban dia sebagai seorang ibu, maka boleh-boleh saja selama pekerjaannya tidak bertentangan dengan agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tetangga ana orangnya bercadar. Setiap hari suaminya berburu kucing di depan rumahnya dengan senapan. Suatu waktu saya tanya, kenapa kucingnya ditembak pak? Apakah boleh menyakitinya seperti itu? Beliau menjawab, yang membinasakan boleh dibinasakan karena kucing itu memakan anak-anak ayam saya. Jadi saya binasakan. Mohon penjelasannya Ustaz. Subhanallah jemaah. Allah menciptakan kucing untuk tujuan yang mulia. Ada tikus
Allah ciptakan kucing. Kalau kucing makan anak ayam antum, seharusnya yang dikasih tahu siapa? Yang punya kucing atau yang punya ayam? Yang punya kucing atau yang punya ayam? Karena Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang bolehkah kita membunuh kucing-kucing tersebut. Tergantung dari apa yang mendorongmu untuk melakukan itu. Ketika itu banyak kucing-kucing di perkampungan jamaah, akhirnya ada pertanyaan, boleh nggak kucing itu dikebiri? Supaya tidak beranak pinak banyak itu. Maka diperbolehkan hal itu. Tapi membinasakan kucing hanya karena sebab itu, ana rasa itu hal yang kurang bijak. Seharusnya diusir itu kucing. Ditangkap kucing itu, dibuang ke tempat yang ada makanan di sana. Sehingga dia akan lebih manfaat di tempat itu. Karena kucing itu bukan termasuk binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya. Yang seharusnya antum bunuh itu siapa? Tikus. Antum berburu tikus. Antum punya anak ayam, antum berusaha untuk bagaimana menjaganya supaya tidak dimangsa oleh kucing-kucing tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana agar meyakini diri untuk konsisten dalam berhijrah? Iman yang perlu ditumbuhkan dalam hati kita. Maka buat teman-teman yang hijrah, nasihat ana, dalamin juz amma. Antum baca juz amma dengan tafsirnya. Baca tafsirnya lagi. Ketika antum sholat, antum membaca surat-surat pendek itu, hadirkan makna dari apa yang antum baca. Juz amma ini terdiri dari 37 surat. Hanya 3 surat kira-kira yang turun di kota Madinah. Sisanya itu turun di kota Mekah. Dalam rangka untuk menumbuhkan keyakinan kepada Allah Azza wa Jal dan kepada hari kiamat. Sehingga banyak pembahasan juz amma itu berkaitan dengan mati, dengan kenikmatan di surga, dengan kenikmatan di dunia buat orang-orang yang beramal soleh, yang dia akan mendapatkan kebaikan itu. Maka itu yang perlu ditumbuhkan di diri kita. Maka buat orang yang meyakini untuk hijrah, dibaca lagi, supaya hijrahnya tidak hanya tren ikut-ikutan. Temannya pakai kerudung, ikut pakai kerudung. Temannya buka kerudung, ikut buka kerudung. Maka berusaha untuk menumbuhkan keyakinan itu dengan belajar lebih dalam lagi. Bicara hijrah ini jamaah, orang yang hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya itu akan kehilangan banyak kelezatan di dunia ini. Dia akan merasakan sebuah kondisi yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang yang beriman. Penjara. Antum bayangkan yang namanya penjara. Dan surga buat orang-orang kafir. Dunia ini. Jadi ketika antum hijrah, antum akan rasakan jeruji besi menghalangi antum. Mau berbuat ini nggak boleh. Mau santai nggak bisa. Ada panggilan sholat. Mau puasa, Masya Allah. Beban kita. Ketika musim panas, yang panasnya terik seperti ini, kemudian kita harus puasa, maka itu sebuah pengorbanan dan perjuangan buat kita. Tapi itulah kehidupan dunia. Jadi yang hijrah persiapkan diri untuk merasakan kondisi penjara. Tapi nggak lama jemaah. Berapa lama? 70 tahun selesai. Satu hari kelak di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Nggak ada apa-apanya 70 tahun antum susah di dunia. Barakallahu fikum.